I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line, and you know they come straight. Fast over cash like whoa. High fucking with these hoes up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Pelajaran kita sekarang yaitu mengenai bab 2, yaitu upaya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menegakkan kesepakatan dengan kelompok non Muslim, yaitu yang terkenal dengan Piagam Madinah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan 3 hal penting, yaitu dalam membina masyarakat Madinah. Yang pertama yaitu membangun Masjid Nabawi, dan yang kedua yaitu mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor, dan yang ketiga mengadakan perjanjian damai dengan kaum non muslim. Itu yang ketiga. Dan adapun isi daripada apa itu Piagam Madinah, ya, Piagam Madinah yaitu perjanjian damai dengan kaum muslimin di Madinah. Yang kedua yaitu terjadi pada tanggal berapa? Terjadi pada tahun 622 Masehi. Adapun penduduk non muslim di Madinah itu ada 4 bani. Yang pertama yaitu dari Bani Qunayqa, yang kedua dari Bani Nazir, dan yang ketiga dari Bani Quraidah, dan yang keempat yaitu dari Yahudi atau Khaybar. Adapun kaum Yahudi setelah lama mengetahui kebenaran ajaran agama yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, namun mereka mengingkari kebenaran itu dan tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Akhirnya apa yang terjadi? Kaum Quraisy itu mengingkari, dan yang isi daripada Piagam Madinah yaitu ada 6. Yang pertama yaitu semua kelompok yang menandatangani piagam merupakan satu bangsa. Dan yang kedua isi Piagam Madinah yaitu masing-masing kelompok bebas menjalankan ajaran agamanya tanpa campur tangan kelompok lain. Dan isi perjanjian Madinah yang ketiga yaitu bila salah satu kelompok diserang musuh, maka kelompok yang lain wajib untuk membelanya. Yang keempat yaitu kewajiban penduduk Madinah baik kaum muslimin maupun non muslimin ataupun bangsa Yahudi harus saling membantu baik moral maupun material. Dan yang kelima yaitu mereka harus saling menasihati berbuat baik dan tidak boleh berbuat jahat. Dan unsur terbentuknya negara Islam adalah Madinah, terutama diartikan sebagai terbentuknya negara Islam yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kepala negara, dan yang kedua, kota Madinah sebagai wilayahnya, dan yang ketiga, Piagam Madinah sebagai undang-undang dasarnya. Dan yang keempat, orang Islam, Yahudi, dan menyembah berhala sesuai rakyatnya. Itu isi daripada unsur-unsur terbentuknya negara Islam. Adapun tujuan Piagam Madinah adalah ada 5. Tujuan perjanjian Madinah itu adalah 5. Yang pertama, menyatukan suku Aus dan suku Khazraj. Dan yang kedua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diakui sebagai hakim dan kepala negara. Dan yang ketiga, kebebasan rakyat dijamin oleh negara. Dan yang keempat, mengembangkan toleransi antar umat beragama. Yang kelima, menghentikan adat istiadat buruk bangsa Arab. Itu isi daripada perjanjian Madinah. Adapun berakhirnya Piagam Madinah, nah ini orang kafir Quraisy adalah mengkhianati. Jadi perjanjian Madinah tidak dapat bertahan lama. Mengapa? Karena golongan Yahudi berkhianat. Berkhianat itu tidak menghargai, bisa juga berkhianat itu mengingkari. Nah, boleh kaum muslimin dan berusaha membunuh, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin dibunuh oleh kaum kafir
Quraisy. Kandungan utama daripada piagam Madinah itu ada 10. Yang pertama yaitu menegakkan terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin di Madinah. Yang kedua, mengakui kaum Ansor dan Muhajirin sebagai kaum yang bertanggung jawab terhadap agama Rasul dan masyarakat Islam di Madinah. Yang ketiga yaitu setiap kaum bebas beragama dan mengamalkan cara hidup masing-masing. Adapun yang keempat yaitu orang Islam Yahudi bertanggung jawab terhadap keselamatan negara Madinah dari serangan musuh. Itu yang keempat. Adapun yang kelima yaitu orang Yahudi dibenarkan hidup dengan cara mereka serta menghormati kaum muslimin. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, untuk yang keenam yaitu setiap masyarakat Madinah bertanggung jawab menjaga kebersamaan, hidup rukun dan bersatu di Madinah. Yang ketujuh yaitu setiap orang tidak boleh menyakiti dan memusuhi orang lain atau kaum lain. Yang kedelapan, hendaknya setiap orang tolong menolong dalam membangun ekonomi dan keselamatan negara Madinah. Untuk yang kesembilan yaitu setiap kaum dalam memutuskan permasalahan harus merujuk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin negara. Dan yang terakhir yaitu ke-10, setiap pihak dilarang menjalin komunikasi dengan musyrikin Mekah dengan sekutunya. Itu yang terakhir, yang ke-10. Itu isi piagam Madinah. Adapun hikmah dari piagam Madinah yaitu diantaranya hikmah yang bisa kita ambil dari piagam Madinah adalah yang pertama yaitu contoh bagaimana mengatur masyarakat yang beragama. Yang kedua, isi daripada hikmah daripada piagam Madinah yang kedua, Islam adalah agama yang cinta damai dan sangat toleran terhadap pemeluk agama lain. Kalau di Indonesia diartikan sebagai saling toleransi antar umat beragama. Dan yang ketiga, hikmah daripada piagam Madinah yaitu keteladanan tentang kebijaksanaan dalam mengatur tata kehidupan masyarakat yang berbeda-beda agama bersatu dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian. Yang keempat, hikmah daripada piagam Madinah yaitu umat Islam adalah umat yang dapat hidup berdampingan dengan pemeluk agama selain Islam. Dan yang terakhir, hikmah yang bisa kita ambil daripada piagam Madinah adalah bukti bahwa Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin artinya sebagai rahmat untuk seluruh alam. Nabi Muhammad meskipun menjadi pemimpin di Madinah, tapi dia tidak hanya menjadi pemimpin Madinah, tapi dia menjadikan pemimpin seluruh alam semesta. Makanya dia mendapat julukan rahmatan lil alamin. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.